Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema dan kita masih berada di tema 7. Namun hari ini kita sudah memasuki subtema 3. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Mari kita menuju slide untuk lebih jelasnya. Oke. Tema 7, subtema 3, Bahasa Indonesia. KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD 3.9 mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Kita mulai dari mengamati surat undangan. Surat undangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang atau instansi untuk menghadiri suatu acara yang diadakan pihak pengundang. Undangan berasal dari kata dasar undang dan akhiran an. Undang berarti panggil, mengundang berarti memanggil atau mempersilahkan datang. Bentuk dan susunan surat undangan hendaknya disusun secara menarik, jelas isinya, dan dikirimkan tepat waktu. Ini adalah contoh surat undangan resmi. Surat undangan resmi terdiri dari beberapa unsur atau beberapa bagian yang meliputi nomor 1, ini adalah kepala surat. Nomor 2 adalah tempat dan tanggal surat. Nomor 3, nomor surat. Nomor 4, perihal surat. Jadi ini tertuliskan perihal undangan rapat wali siswa. Nomor 5 adalah nama dan alamat yang dituju atau yang diundang. Nomor 6, salam pembuka. Nomor 7, isi surat. Jadi yang ditunjukkan ini merupakan bagian dari isi surat. Kemudian nomor 8, salam penutup. Nomor 9, pembuat surat. Jadi ini adalah asal surat atau dibuat oleh siapa gitu ya. Dan sedangkan nomor 10 adalah nama dan tanda tangan pembuat surat. Selanjutnya, ini adalah contoh undangan ulang tahun. Karena undangan ulang tahun adalah undangan yang tidak resmi, jadi tidak perlu menggunakan kop surat atau kepala surat, tidak juga perlu menggunakan nomor surat. Jadi di sini cukup ada nama yang diundang, salam pembuka, isi surat harus jelas, kemudian salam penutup, dan nama yang mengundang. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi. Kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Contoh undangan rapat dinas, seperti pada contoh surat undangan yang pertama tadi. Kemudian undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi. Contohnya adalah undangan pernikahan. Kemudian, undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, undangan ulang tahun. Selanjutnya, setelah kita mempelajari perihal surat undangan, sekarang kita mulai memasuki bab kosakata baku dan tidak baku. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku,
yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Kosakata baku ciri-cirinya, contoh baku dan contoh tidak bakunya adalah misalnya yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh kata bakunya saya, sedangkan yang tidak baku gue, karena gue itu dipengaruhi oleh bahasa daerah Betawi. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh kata baku klub menggunakan ejaan KLUB, sedangkan yang tidak baku menggunakan ejaan CLUB. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Contoh kata baku mengapa, tidak, sedangkan yang tidak baku kenapa, enggak, gitu ya. Dan yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh bakunya, ia bekerja keras, sedangkan contoh tidak baku, ia kerja keras. Yang kelima, pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Contoh bakunya, suka akan, disebabkan oleh. Contoh tidak baku, suka dengan, disebabkan karena. Yang keenam, tidak rancu. Contoh bakunya, berkali-kali, mengesampingkan. Contoh tidak bakunya, berulang kali, mengenyampingkan. Yang ketujuh, tidak mengandung pleonase. Contoh bakunya, para tamu, turun. Sedangkan contoh tidak bakunya, para tamu-tamu, turun ke bawah. Jadi kalimatnya atau katanya tidak efektif. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Contoh bakunya, analisis, apotek. Sedangkan contoh tidak baku, analisa. Dan apotek yang tidak baku menggunakan ejaan APOTIK, jadi apotik. Gitu ya, Nana. Selanjutnya, contoh kosakata baku akan dikirim ke WA group dalam file doc terpisah. Jadi nanti kalian akan teacher kirimi file doc. Di situ ada kata-kata baku dan tidak baku. Jadi ada banyak sekali. Nanti kalian bisa baca di situ ya, Nana. Selanjutnya, kosakata pada bacaan. Kalian bisa melihat halaman 136. Di situ ada tabel yang kalian disuruh mengisinya dan kalian boleh mengisinya dengan melihat tabel yang sudah teacher isi. Mari kita lihat bersama. Di situ kata baku dalam bacaan halaman 136 ada kata-kata optimal. Arti kata itu adalah dalam kondisi yang terbaik. Sedangkan kata yang tidak baku sering digunakan dengan optimum. Jadi yang baku adalah optimal. Kemudian patriot. Arti katanya adalah pecinta atau pembela tanah air. Sedangkan yang tidak bakunya patriot, ini ejaannya menggunakan huruf Y. Dan ini yang tidak baku. Kemudian selanjutnya memaparkan. Arti katanya adalah memberikan paparan. Dan kata tidak bakunya adalah mempaparkan. Selanjutnya ikhlas. Arti katanya tulus hati. Tidak bakunya ikhlas dan ikhlas. Jadi beda pada penulisannya. Kemudian kata baku mencontoh. Arti katanya meniru atau meneladan. Sedangkan kata tidak bakunya adalah menyontoh. Yang terakhir, kata baku mempertahankan, yaitu artinya mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula. Sedangkan kata tidak bakunya adalah memertahankan.
Selanjutnya kita masih berada di halaman 136. Jadi setelah kalian membaca teks bacaan halaman 136 itu, kalian disuruh mencari atau menulis pokok pikiran dalam setiap paragrafnya. Nah, di situ kalian disediakan tabel, kemudian disuruh mengisinya. Dan di sini teacher akan membahasnya dan kita belajar sama-sama. Setelah kita membaca teks bacaan itu, maka kita akan menemukan pokok pikiran atau ide pokok dalam setiap paragrafnya. Dalam paragraf 1, kita temukan pokok pikiran atau ide pokoknya, yaitu tugas komponen bangsa adalah mengisi kemerdekaan. Paragraf 2, pokok pikiran atau ide pokoknya, tugas utama pelajar adalah belajar dengan baik. Paragraf 3, para pelajar diharapkan mampu mencontoh semangat para pahlawan. Sekarang kita akan belajar cara menulis informasi penting. Apa saja yang harus kita lakukan? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks adalah, yang pertama kalian harus lakukan adalah 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks itu. Jadi kalian buat daftar pertanyaan dari setiap paragraf, kemudian kalian jawab sendiri pertanyaan itu. Dan dari situlah kalian akan mendapatkan informasi penting dari setiap paragrafnya. Contoh menulis informasi penting dari paragraf 1 halaman 149. Jadi kalian baca dulu paragrafnya ya. Ya, yang pertama, kita membuat pertanyaan dan pertanyaan yang teacher peroleh, bagaimana kita dapat melestarikan budaya? Setelah itu kita menjawab pertanyaan yang telah kita buat, yaitu jawabannya dengan mengenali budaya yang ada. Sehingga informasi penting yang kita peroleh adalah cara melestarikan budaya adalah dengan mengenali budaya yang ada. Begitu anak-anak ya. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, membuat undangan ulang tahun. Jadi seolah-olah kalian sedang berulang tahun. Kemudian kalian mengundang teman kalian, tulis nama teman kalian siapa yang mau kamu undang. 2. Menulis informasi penting bacaan halaman 149 sampai 150, yaitu di paragraf 2, 3, dan 4. Karena paragraf 1 sudah kita kerjakan bersama, ya kan? Nah, dikerjakan seperti yang telah teacher contohkan tadi. Paham ya? Nah, ketentuan mengerjakan. Dikerjakan di buku tulis, diberi nama, difoto yang terlihat namanya. Kemudian dikirimkan ke WA teacher DK. Nah, itu saja dari teacher anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang teacher sampaikan kepada kalian. Dan selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, dan tetap semangat. Jangan lupa juga untuk selalu rajin membantu orang tua dan rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.